pemutusan hubungan kerja alias terjadi Kabupaten Subang mengalami karyawan terpaksa dirumahkan. karyawan mendadak menjadi pengangguran. ekspedisi di Kota Depok, Jawa PHK yang makin merajat. pemutusan hubungan kerja. Pandemi COVID-19 yang melanda dunia pada tahun 2020 masih menyisakan dampak bagi setiap orang, apalagi di bidang ketenagakerjaan yang erat kaitannya dengan perekonomian. Salah satunya adalah terkait dengan permasalahan pemutusan hubungan kerja. Berdasarkan data dari Kementerian Ketenagakerjaan, jumlah kasus PHK tertinggi terjadi di tahun 2020, yakni sebanyak 386.877 orang telah di PHK. Bahkan setelah dicabutnya social distancing oleh Presiden Joko Widodo, kasus PHK tidak serta-merta menurun secara drastis. Pemulihan ekonomi pada perusahaan tetap berimplikasi pada kondisi produktivitas dan finansial dari perusahaan itu. Pada periode Januari sampai Juni 2023, jumlah tenaga kerja yang telah di PHK dan tercatat di Kemenaker adalah sebanyak 26.400 orang. Berbicara mengenai PHK, apa sebenarnya pengertian dari PHK itu? PHK merupakan pemutusan hubungan kerja antara pemberi kerja dengan si pekerja. PHK dapat dilakukan oleh pemberi kerja maupun pekerja itu sendiri. Sedangkan menurut Prof. Sudarmayanti, PHK merupakan suatu kondisi tidak bekerjanya karyawan pada suatu instansi karena adanya pemutusan kerja antara karyawan dengan instansi atau masa kontraknya telah habis. Dalam konteks hukum ketenagakerjaan, penyebutannya bukan lagi karyawan atau pemberi kerja, melainkan pekerja dengan pengusaha. Untuk dapat melakukan PHK, pengusaha harus memiliki alasan yang sesuai dengan pasal 154A ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Junto Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Meskipun terdapat beberapa alasan yang membenarkan pengusaha untuk melakukan PHK, namun pengusaha juga harus tetap mengupayakan agar tidak terjadi PHK, dengan salah satu contohnya adalah mengurangi upah dan fasilitas pekerja tingkat atas, misalnya seperti direksi, sesuai dengan surat edaran yang telah ada. Meskipun pada kenyataannya permasalahan PHK tetap saja tidak dapat dihindarkan, hingga sering menyebabkan suatu perselisihan antara pengusaha dengan pekerja itu sendiri. Lalu, bagaimana jika PHK menimbulkan perselisihan antara pekerja dengan pengusaha? Perselisihan akibat PHK sendiri merupakan perselisihan yang masuk ke dalam kategori perselisihan hubungan industrial. Berdasarkan pasal 1 angka 1 UU nomor 2 tahun 2004, perselisihan hubungan industrial merupakan perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja atau buruh atau serikat pekerja atau serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh dalam satu perusahaan. Sedangkan pengertian dari perselisihan PHK sendiri merupakan perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak. Kemudian bagaimana jika terjadi perselisihan PHK? Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 telah mengatur terkait tahap-tahap penyelesaian perselisihan tersebut, yakni yang pertama, perundingan bipartit, kemudian pencatatan, ketiga ada tahap penawaran, kemudian pelimpahan, mediasi, dan yang terakhir adalah pengajuan gugatan. Pada tahap perundingan bipartit, antara pekerja dengan pengusaha melakukan perundingan secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila dalam jangka waktu 30 hari, namun tidak harus 30 hari, salah satu pihak menolak untuk melakukan perundingan atau dilakukan perundingan tetapi tidak mencapai kesepakatan, maka perundingan bipartit dianggap telah gagal. Kegagalan dalam perundingan bipartit membawa konsekuensi pada proses penyelesaian, yakni salah satu atau kedua belah pihak dapat mencatatkan perselisihan tersebut ke instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. Salah satunya adalah ke Dinas Ketenagakerjaan. Setelah dilakukan pencatatan, maka pegawai yang bertanggung jawab di instansi ketenagakerjaan memberikan penawaran agar perselisihan diselesaikan melalui arbitrase atau konsiliasi. Hal ini menimbulkan 3 kemungkinan, yakni yang pertama para pihak memilih arbitrase, kedua para pihak memilih konsiliasi, atau yang terakhir adalah para pihak tidak memilih sama sekali.
Apabila para pihak tidak memilih sama sekali dalam waktu 7 hari kerja, maka instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan melimpahkan perselisihan kepada mediator. Tahap mediasi dilakukan oleh mediator yang berada di kantor instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. Apabila pada proses mediasi tercapai kesepakatan, maka dibuat perjanjian bersama dan ditandatangani oleh para pihak, disaksikan oleh mediator dan didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial pada pengadilan negeri di wilayah hukum pihak-pihak yang berselisih. Sedangkan apabila tidak tercapai kesepakatan, maka mediator mengeluarkan suatu anjuran tertulis yang selambat-lambatnya 10 hari kerja harus sudah disampaikan kepada para pihak. Begitu juga para pihak yang selambat-lambatnya 10 hari kerja pula harus memberikan jawaban menyetujui atau menolak anjuran tertulis yang disampaikan oleh mediator. Apabila terdapat pihak yang tidak memberikan jawaban, maka dianggap menolak anjuran tertulis dari mediator. Jika para pihak menyetujui, maka selambat-lambatnya 3 hari kerja, mediator harus sudah selesai membantu para pihak membuat perjanjian bersama yang didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial pada pengadilan negeri di wilayah hukum para pihak. Namun, apabila selama proses mediasi tidak mencapai kesepakatan, maka salah satu pihak dapat mengajukan gugatan perselisihan PHK ke Pengadilan Hubungan Industrial. Sehubungan dengan permasalahan PHK yang bersinggungan dengan perekonomian setiap tenaga kerja, maka perlu untuk memberikan edukasi hukum terkait dengan hak serta kewajiban kepada pekerja. Hal ini menjadi suatu cara untuk meminimalisir terjadinya suatu perselisihan. Meskipun pada faktanya, perselisihan tersebut tetap ada dan jarang bisa dihindarkan.